Kabupaten Sepiori terletak di bagian barat daya dari Provinsi Papua dan merupakan bagian dari Provinsi Papua, Indonesia. Kabupaten Sepiori merupakan daerah pemekaran baru dari Kabupaten Induk yakni Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003. Secara harfiah, nama Sepiori berasal dari bahasa Biak yang terdiri atas sup yang berarti tanah atau tempat, yor yang berarti muncul atau terlihat, dan huruf I sebagai kata tunjuk untuk menguatkan sesuatu. Jadi, Sepiori berarti di situ ada tanah atau daratan yang muncul. Jadi secara garis besar, dari awalnya Sepiori hanya terdiri dari 3 wilayah adat, yaitu wilayah adat Wabu, Sawias, dan Pompoda. Yang oleh pemerintah terbentuk juga pada waktu itu 2 distrik atau kecamatan, Kecamatan Sepiori Utara dan Kecamatan Sepiori Selatan. Kemudian setelah terbentuknya Sepiori menjadi kabupaten definitif pada tahun 2004, maka Dewan Adat Biak Numfor Sepiori merasa bahwa jangkauan daripada 3 wilayah adat yang tadi, yang pertama sejak semula itu terlalu jauh. Makanya kami dari Dewan Adat Biak Numfor Sepiori mencoba untuk mendekatkan pelayanan, sehingga wilayah adat yang tadinya 3 wilayah adat itu kami bagi menjadi 5 wilayah adat, yaitu wilayah adat Supnuk Wabu, wilayah adat Supnuk Sawias, wilayah adat Supnuk Pompoda, wilayah adat Supnuk Korido, dan wilayah adat Supnuk Bemunda. Data statistik tahun 2023 menunjukkan jumlah penduduk yang tinggal dan bermukim di Kabupaten Sepiori sebanyak 25.377 jiwa. Penduduk Sepiori umumnya bermata pencaharian dengan bercocok tanam, melaut, ataupun berternak. Dalam kebudayaan Biak Numfor, termasuk Sepiori dan kepulauan sekitarnya, dikenal adanya kelompok-kelompok kekerabatan yang tinggal dan menempati wilayah teritorial tertentu dalam suatu kampung. Kesatuan masyarakat Biak Numfor didasarkan atas klan yang sifatnya eksogami, patrilineal, dan patrilokal. Hal ini mengindikasikan adanya pola-pola hubungan kekerabatan yang memperhitungkan garis keturunan pihak ayah, di mana seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang berasal dari satu klan yang sama, maka akan mewarisi klan yang sama pula dengan ayah mereka. Mas kawin orang Biak pada umumnya dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian kepala terdiri dari bembepon atau piring dulu. Itu juga ada beberapa jenis yang hanya untuk sekarang ini kami tampilkan beberapa jenis, tapi masih banyak. Dari piring-piring dulu ini sudah semakin berkurang, entah karena peredaran dari piring-piring antik ini, barangkali juga karena perkembangan zaman. Kemudian dari mas kawin ini selain bagian kepala ada badan. Dari badan ini adalah piring-piring besar, tapi juga bagian piring-piring kuah dengan piring-piring makan. Selain itu ada more-more. Kami taruh mas kawin itu dalam bentuk seperti perempuan. Ada kepala, ada mata, ada mulut, tapi juga ada buah dada. Buah dada yang sebagai simbol adalah more-more. Sampai kepada uang. Kalau kita kurs dia, piring-piring antik ini bisa berapa kali berapa buah yang ada di depan. Kemudian yang ganti Ahemer ini, kalau aslinya kita kurs dia dengan uang itu sudah berapa puluh juta. Belum tambah dengan sarampa, belum tambah dengan piring toko, belum tambah dengan more-more. Sampai paling banyak yang mas kawin terakhir menurut agenda itu 448 seluruhnya, belum termasuk uang. Makanya perempuan Biak dianggap mahal.
Dia mahal oleh karena nanti sebentar dia kawin ke dalam, dia berbuat baik terhadap bapak mantu, mama mantu, ipar-ipar, dan keluarga besar, termasuk masyarakat kampung. Yang kedua, kalau ada yang mau taruh mas kawin, dia juga turun dengan dia punya piring-piring. Piring besar, piring kuah, piring makan, bahkan sampai gelang. Sehingga dari tahapan-tahapan mas kawin pertama, umarar. Contoh, yang ada ini sepertinya mama dan bapak sudah mulai kumpul-kumpul. Nanti besok kalau setelah meminang ada perempuan, baru undang keluarga besar, dia masuk. Kerabat juga masuk, sehingga mas kawin di tempat ini tidak bisa muat lagi. Yang berhak memegang piring-piring antik, piring-piring kepala, itu adalah saudara-saudara perempuan, atau tante, atau famili yang bisa pegang. Itu sudah diatur secara keluarga bahwa saudara perempuan ini nanti pegang ini, yang kalau masih ada lagi satu pegang ini, satu pegang ini, kalau tidak bisa famili kah atau mama adek kah, nah, itu yang berhak memegang itu. Sedangkan yang lain-lain itu tuh dari kerabat, keluarga besar, semua yang datang itu masing-masing pegang. Dan jalan ke rumahnya anak perempuan itu bukan jalan diam-diam. Jalan kasih menyanyi dengan bersuara, ya namanya berikan suara yang meriah. Oleh karena mas kawin ini dorang antar ke rumahnya si orang tua perempuan, sehingga semua yang ada di situ sekaligus langit, tanah, daun, arwah, semua jadi saksi bahwa hari ini keluarga besar ini mengantar mas kawin ke keluarga besar ini. Nanti yang menerima mas kawin itu adalah orang tua, atau orang tua serahkan untuk dia punya anak laki-laki, itu tuh yang nanti menerima itu. Karena nanti ke depan bila anak perempuan ini mau bikin hari ulang tahun ataupun pengguntingan rambut atau mengantar ke gereja ataupun juga mansoranda, itu yang tadi penanggung jawab ini, dia yang nanti mengatur keluarga besar ini untuk bukan saja datang ke sana, tapi bawa harta juga. Sehingga dari pihak yang mereka tujui, itu mereka sudah siapkan makan minum semua untuk mereka. Nah, sedangkan harta-harta yang mereka bawa ke sana itu sistem barter, ganti dengan makanan mentah atau beras, misalnya kalau dulu sagu, keladi, ikan, asar, sagu lempeng yang besar, itu sebagai sistem barter. Dengan adanya harta yang diberikan kepada keponakan-keponakan ini juga dimiliki sebagai warisan pemberian daripada keluarga mamanya. Dan itu akan berkembang ke depan lagi apabila anak perempuan ini ada bikin acara, ataupun juga laki-laki juga mau bikin acara, itu berkembang. Jadi kemampuan daripada suami istri itu harus punya harta, apalagi punya anak laki-laki. Kadang-kadang juga mas kawin ini bikin sampai ada keluarga yang tidak mampu, anak-anak mereka atau anak laki-laki mereka tidak cepat kawin. Karena ya persediaan seperti barang pecah belah ini tidak ada, karena mungkin faktor keluarganya tidak mampu. Nah, syukur bagi keluarga yang masih, misalnya saya sendiri punya adik-adik banyak,
punya pemahaman yang sama, berarti kalau tong punya anak laki-laki dalam keluarga mau kawin, berarti ya ton adik kakak turun, ya barang ini bisa cukup banyak dan ditambah oleh keluarga-keluarga yang berkaitan dengan kami punya keluarga atau keret. Tapi keluarga ada yang kadang tidak sampai, karena tidak ada persekutuan dalam keluarga-keluarga lain, maka mereka punya anak-anak tidak cepat kawin juga. Ada yang kawin tapi tidak selesaikan mas kawin. Ya itu kadang efek juga. Kalau orang tua dari pihak perempuan itu bicara-bicara terus karena si laki-laki dengan orang tua tidak selesai mas kawin, bisa perempuan tidak punya anak, tidak punya keturunan. Sehingga menjadi suatu keharusan yang harus disiapkan oleh keluarga yang kawin dengan anak perempuan dari keluarga lain, harus disiapkan. Nah, kalau tidak disiapkan berarti berapa tahun juga tidak punya anak. Ini sudah menjadi bukti dari kita punya adat biak ini. Tapi kalau orang tua pihak laki-laki dengan pihak perempuan duduk sama-sama baru tidak tergantung ke mas kawin atau barang percaya belah ini, berarti mereka tetap punya anak dan nanti pihak laki-laki punya tanggung jawab untuk kapan saja mau siapkan mas kawin seperti ini. Pada prinsipnya bukan biak saja tapi seluruh tanah Papua. Yang dimaksud dengan tanah Papua itu keseluruhan. Mulai dari kalau disebut tanah Papua berarti mulai dari Sorong sampai Samarai. Itu tanah Papua. Kalau provinsi ya itu pemerintah. Provinsi Papua Barat dan lain sebagainya. Jadi adat ini, budaya ini berlaku di seluruh tanah Papua. Sekarang berkembangnya pemerintah. Kalau ada pejabat pemerintah yang baru pertama kali masuk ke suatu daerah atau wilayah, distrik atau maupun kabupaten, itu pasti disambut dengan adat. Nah, disambut secara adat itu yang dikasih piring karena dia baru pertama kali mengunjungi kabupaten itu atau distrik itu. Makanya harus disebut mansoranak juga. Makanya harus dikasih piring untuk dia injak. Dia injak di dalam piring ini tuh artinya dia sudah menyatu dengan tanah itu, di mana dia menginjak atau pertama kali datang menginjak di situ. Dan dikalungkan juga dengan dengan oken atau mahkota. Proses mansoranak ini kalau tentang pejabat itu baru terjadi. Tetapi itu sejak dahulu kala moyang itu lakukan hal mansoranak ini ketika ada anak atau orang masyarakat di kampung ini dia ikut keluar atau berlayar ke tempat lain, daerah lain. Dulu itu sampai di Tidore, Halmahera, atau keluar ke daerah lain yang di luar daripada daerah di mana dia berdomisili atau bertempat tinggal tetap. Nah, nanti dia kembali dari sana kemari, diadakan acara syukuran, acara besar pesta adat itu yang disebut mansoranak. Ya betul. Jadi karena dia baru pertama kali menginjak di daerah lain, lalu kembali ke dia punya daerah asal, maka harus diadakan acara mansoranak, pesta adat. Itu pesta adat. Dan dikasih piring. Jadi sebetulnya BPON itu untuk mansoranak tidak juga, tidak. Hanya biasa piring biasa saja. Kalau BPON ini berlaku pada saat mas kawin. Itu berlaku pada saat mas kawin. Ya, jadi harapan kami sebagai Mananwir, pimpinan adat, harapan kami adalah kalau boleh pemerintah berupaya dalam memproteksi hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Supior ini. Judul saya sudah menjawab itu. Jadi memang itu usaha daripada Dewan Adat supaya kalau boleh pemerintah ada usaha perjuangan dari pemerintah dengan adat
untuk membahagiakan, mensejahterakan dan melaksanakan hak-hak masyarakat adat di kabupaten ini. Karena apa? Selama ini kurang nampak. Selama ini kurang nampak tentang 3 tungku. Yang disebut 3 tungku itu adalah adat, agama, dan pemerintah. Sekarang terbalik. Biasanya yang didahulukan adalah pemerintah, lalu agama dan adat yang ketiga. Sebetulnya itu salah. Sebab kalau yang sebenarnya yang benar adalah adat dulu. Sebab sejak dunia dijadikan, adat ini sudah ada. Adat ini sudah ada. Kemudian agama. Karena apa? Mulai agama masuk dari berbagai daerah, wilayah, benua, suku. Agama masuk dulu. Setelah agama masuk dan merubah budaya yang tadinya barangkali hidup dalam kegelapan, tetapi dengan adanya agama masuk, maka merubah sedikit demi sedikit sehingga manusia yang tadinya jahat bisa menjadi baik. Setelah manusia itu menjadi rubah oleh agama menjadi baik, baru pemerintah masuk untuk bangun sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama harus didahulukan adalah adat. Adat dulu. Karena masing-masing daerah, dimanapun dia, bangsa apapun dia, pasti hidup dalam adat. Jadi seperti itu. Jadi harapan kami sebagai Dewan Adat, kalau bisa pemerintah bekerja sama dengan adat dan agama supaya 3 tungku ini berdiri sama tinggi, duduk sama rendah.